Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1041, Guru. Anda yakin ingin saya memulai pelatihan dari teknik alkimia tingkat 1? Gu Yue memkamuk Xiao Ruyan dengan mata terbelalak saat dia bertanya dengan tatapan pahit. Xiao Ruyan terlihat jijik saat dia melihat ke arah Gu Yue dan berkata, "Aku dan adik junior sama-sama berlatih seperti ini. Jika kamu tidak mau, kamu tidak perlu berlatih." Gu Yue tertegun. Dia bahkan berpikir bahwa Xiao Ruyan sengaja membalas dendam atas peril hutangnya saat itu, dan merancang teori dasar ini untuk mempersulitnya. Apa yang harus dilatih untuk teknik alkimia tingkat 1? Dia adalah seorang ahli alchemy venerable yang ditinggikan, seorang jagoan yang memenangkan 3.420 pertandingan berturut-turut di kota Cloud Marsh. Fondasinya sangat kokoh. Apakah masih ada kebutuhan untuk mempraktikkan mainan anak-anak semacam ini? Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Ruyan mereka semua benar-benar berlatih mulai dari seperti ini. Gu Yue tidak bisa membantu mengalihkan pekamugannya ke marsial Paman Rendong. Rendong mengangguk dan berkata, "Kakak senior tidak membohongimu. Saat itu, ekspresi kami sama persis dengan ekspresimu sekarang." Gu Yue terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kalau begitu, ini perlu dilatih sampai tingkat apa?" Xiao Ruyan berkata, "Latih semua teknik alkimia tingkat 1 ke alam legendaris, dan kamu dapat mengolah teknik alkimia tingkat 2, seterusnya dan seterusnya. Tetapi sebelum kamu mengembangkan teknik alkimia tingkat 2, saya akan menjelaskan teori pengobatan pil obat tingkat 1 agar kamu dapat mendengarnya lagi." Gu Yue berkedip 2 kali, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pil obat tingkat 1 dan teori pengobatan, ini, apa yang harus dipelajari? Gu Yue benar-benar terdiam. Apa yang dia kejar adalah batas tinggi jalur alkimia, seperti Tuan King Yunzi, tapi guru yang dia akui saat ini justru membuatnya mulai belajar dari awal. Apakah ini seperti seorang pemula? Xiao Ruyan mendengus dingin dan berkata, "Kenapa, meremehkan teknik alkimia tingkat 1 dan pil obat tingkat 1? Tidak masalah, kamu hanya seorang calon murid. Saya masih memiliki banyak hal yang perlu saya latih sendiri. Jika kamu tidak mau berlatih, pergilah secepat mungkin." Selesai berbicara, Xiao Ruyan dan Rendong berbalik dan pergi, dan mulai mengembangkan seni kata surgawi 5 elemen tidak jauh. Tapi melihat pemkamugan ini, Gu Yue tak henti-hentinya terkejut di dalam hatinya. Dia tidak langsung mengolah teknik alkimia tingkat 1 tetapi mengamati guru dan paman bela diri di sampingnya. Gu Yue sangat bingung. Xiao Ruyan dan Rendong telah mengembangkan seni kata surgawi 5 elemen ke alam legendaris. Mengapa mereka masih ingin terus berkultivasi? Dia hanya melihat mereka seperti itu, kemudian menemukan bahwa kedua orang itu mengembangkan seni kata surgawi 5 elemen lagi dan lagi begitu saja. Kultivasi yang suram dan membosankan, itu masih pertama kalinya dia melihatnya. 10 kali, 50 kali, 100 kali, 500 kali, semakin banyak Gu Yue menonton, semakin dia terkejut. Kedua orang itu tidak memiliki niat untuk berhenti sama sekali, mereka hanya berlatih seperti ini berulang kali. Saat lelah dan letih, mereka dengan santai akan mengkonsumsi pil obat dan bermeditasi di tempat untuk pulih. Setelah sembuh, mereka akan terus berkultivasi lagi. Adapun Gu Yue, mereka benar-benar memperlakukannya seperti dia tidak ada. Gu Yue akhirnya tahu alasan mengapa Xiao Ruyan dan Rendong sama-sama lebih muda darinya, tapi kekuatan mereka sudah mengungguli dia. Ketekunan, yang mereka perlombakan bukanlah bakat, tapi ketekunan. Dia juga akhirnya tahu bahwa Xiao Ruyan tidak bercanda dengannya. Guru dan marsial paman pasti mulai berkultivasi dari teknik alkimia tingkat 1. Ini juga untuk mengatakan bahwa mereka berdua sudah mengolah seni alkimia sebelum tier 5 semuanya ke alam legendaris. Ini, berapa banyak waktu dan energi yang harus dikeluarkan? Gu Yue tidak menebak sama sekali, membandingkan bakat. Dia yakin bahwa dia tidak kalah dengan siapapun, dia bahkan merasa bakatnya lebih tinggi dari Xiao Ruyan dan Rendong. Tapi dia dikalahkan di tangan mereka adalah fakta yang tak terbantahkan. Apa yang menurutnya benar? Jika semangat pelatihan seperti ini, segera, perbedaannya dengan guru dan paman bela diri hanya akan menjadi semakin besar. Sampai sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Ji King Yun bisa menjadi eksistensi yang dikagumi para alkemis. Tanpa diragukan lagi, bakat Dao alkimia Lord King Yun Zi sangat menakutkan. Namun, upaya di belakangnya adalah apa yang tidak bisa dilihat semua orang. Tanpa penempaan berulang, bahkan jika bakatnya sangat tinggi, itu juga tidak mungkin untuk memenangkan 5.800 pertandingan berturut-turut.
Ada orang yang lebih mengesankan darimu, tetapi dia bekerja 100 kali, 1000 kali lebih keras dibandingkan denganmu, bagaimana bisa kamu memiliki alasan untuk tidak kalah? Gu Yue menarik napas dalam-dalam dan membuang semua pikiran yang mengganggu dari benaknya. Gerakan tangannya perlahan mulai. Justru itu adalah sikap awal dari seni laser faceless. Ketika trio Xiao Ruyan semuanya tenggelam di tengah ketekunan kultivasi, Jiang Taichang saat ini menghentakkan kakinya dengan marah. Tuanku, sekelompok orang itu benar-benar menggertak orang terlalu jauh. Mereka tahu bahwa Anda sedang mengumpulkan rumput harum pusat roh kuno dan benang sari bunga suci jadi green. Tidak tahu bajingan mana itu. Mereka benar-benar membersihkan kedua jenis obat roh ini di dalam kota. Kedua jenis obat roh ini berkaitan dengan apakah Jiang Taichang dan Wu Luo, bahan pil untuk memulihkan kekuatannya. Dia tentu saja sangat khawatir. Ye Yuan sedikit terkejut saat dia berkata, "Kenapa? Apakah ada banyak rumput harum pusat roh kuno dan benang sari bunga suci giok?" Jiang Taichang berkata, "Sebenarnya tidak ada dua jenis obat roh ini. Tetapi periode waktu ini, tidak tahu mengapa, banyak obat roh yang berharga muncul di sekeliling taman obat Iabadi, di antara mereka ada dua jenis obat roh ini. Saya sudah bertanya sebelumnya, dua batang rumput harum pusat roh kuno dan benang sari bunga suci jadi green muncul di kota untuk jangka waktu yang singkat. Tapi tidak lama setelah Tuan mengumumkan kabar, dua herbal itu disingkirkan oleh orang-orang. Ini jelas seseorang yang ingin menentang Tuan." Aoqian mengerutkan kening dan berkata, "Lebih baik kalau ada, jangan dipaksakan jika tidak ada. Karena tuanku berjanji pada kalian, dia tentu saja tidak akan mengingkari kata-katanya." Saat ini, pasukan di kota Cloud Mars sedang mengumpulkan orang-orangnya. Identitas yang mulia juga sudah terungkap. Sulit untuk menjamin bahwa musuh seperti Jian Wushuang tidak akan muncul. Membuat terlalu banyak musuh tidak ada manfaatnya bagi kita. Ketika Jiang Taichang mendengar itu, dia juga tahu bahwa dia terlalu cemas, dan berkata dengan malu, "Ini Taichang yang tidak mempertimbangkannya secara menyeluruh, semoga Yang Mulia tidak menyalahkan." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hanya beberapa badut yang melompat-lompat. Karena mereka berani menggertak sampai di atas kepalaku, mereka harus siap menerima kemurkaanku, karena identitas saya sudah terungkap. Bahkan jika saya menghindarinya, mereka juga akan memikirkan cara untuk mencarinya. Karena kedua jenis obat roh ini muncul, tentu saja kita harus mendapatkannya kembali. Kebun obat abadi kali ini agak tidak biasa. Jika kekuatanmu sedikit lebih kuat, kita juga akan memiliki jaminan keamanan." Kata-kata Ye Yuan membuat Jiang Taichang sangat gelisah. "Tapi, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Saya sudah bertanya selama berhari-hari dan juga tidak mengetahuinya," kata Jiang Taichang dengan murung. Beberapa hari ini, kota Cloud Mars adalah pertemuan angin dan awan. Berbagai faksi bercampur seperti naga dan ikan bercampur aduk menjadi satu. Para ahli di kota sebanyak awan. Sebagai perbandingan, kelompok Ye Yuan masih sedikit lemah. Ye Yuan berkata, "Menghitung berdasarkan waktu, seharusnya bukan Jian Wushuang. Sepertinya ada seseorang yang mengaduk-aduk dalam kegelapan. Lupakan saja, kita tidak bisa menebak-nebak, mari kita pergi dan bertanya, dan kita akan tahu." Saat dia berkata, Ye Yuan bangkit dan berjalan keluar. Jiang Taichang tercengang dan dikejar untuk bertanya, "Tuanku, Taichang sudah bertanya selama beberapa hari tetapi tidak menemukan petunjuk juga. Beberapa penjual itu juga sepertinya tidak mengetahui latar belakang pihak lain. Kita pergi mencari siapa yang akan kita tanyai." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Kota Cloud Mars ini, siapa yang paling memahami situasi di kota?" Jiang Taichang menggelengkan kepalanya dengan kaku. Ye Yuan terkekeh dan langsung menuju keluar pintu. Ketika Aoqian dan yang lainnya semua melihat Tuan Kota Manor, tiga kata besar ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk saling bertukar pekamuk. Tuan Kota Cloud Mars City adalah keberadaan yang sangat misterius. Yang mengelola biasanya adalah beberapa wakil penguasa kota yang bertindak atas nama. Tapi hampir tidak ada yang pernah melihat sebelum penampilan asli penguasa kota. Bahkan monster tua seperti Aoqian juga tahu betul bahwa penguasa kota Cloud Mars City tidak boleh diprovokasi. Tanah di mana angin dan awan bertemu seperti kota Cloud Mars, bahkan jika itu bukan pembukaan kebun obat abadi, itu masih merupakan tempat yang sangat sulit untuk dikelola. Tanpa beberapa keterampilan, bagaimana mungkin seseorang dapat mengelola kota sebesar itu? "Yang Mulia, Anda tidak akan." Kata-kata Jiang Taichang belum selesai berbicara ketika Ye Yuan sudah mengumpulkan energi esensi dan memproyeksikan suaranya keluar. "Pak Tuahan, seorang teman lama datang berkunjung. Mengapa Anda tidak keluar untuk menyambut saya?" Saat kata-kata ini diucapkan,
beberapa niat membunuh yang mengerikan langsung mengunci beberapa orang. Bahkan eksistensi seperti Aokian juga mengeluarkan keringat dingin yang deras saat ini. Di antara niat membunuh ini, pasti ada pusat kekuatan alam mistik kekosongan. Begitu mereka memiliki gerakan yang tidak biasa, pihak lain akan memberi mereka pukulan mematikan tanpa ragu sedikitpun. Jika dalam kondisi prima, Aokian tentu saja tidak takut, tetapi saat ini, kekuatannya terlalu lemah. Jika mereka benar-benar berperang, hanya ada jalan yang menuju kematian. Yang mulia, sebaiknya kita pergi. Jiang Taichang sudah agak takut dan tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Tapi Ye Yuan tenang-tenang saja, seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh sama sekali. Setelah beberapa napas, suara samar ditransmisikan. Masuklah. Ye Yuan tersenyum sedikit dan melewati formasi barisan manor Tuan Kota, dan memasuki aula belakang manor Tuan Kota. Tuan, Jiang Taichang dan yang lainnya akan menyusul ketika niat membunuh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Kalian semua tunggu di luar, sebuah suara ditransmisikan dengan samar, mengungkapkan niat membunuh. Aokian agak marah saat dia berkata, tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku. Lihat apakah kamu ampas masih berani sombong di depan saya. Aokian juga tahu bahwa dia tidak memiliki modal untuk menjadi sombong saat ini, satu-satunya harapannya terletak pada Ye Yuan. Ye Yuan mengikuti aura suara itu dan tiba di halaman yang sangat rahasia di aula belakang. Dia tidak berhenti dan langsung berjalan menuju sudut halaman. Ruang di sekitar memiliki gelombang, transformasi besar-besaran benar-benar terjadi pada Pemka Mugan di depan mata Ye Yuan. Sebuah rumah jerami, asap mengepul dari cerobong asap. Di sekitar pondok dipenuhi dengan beberapa obat roh yang dipenuhi dengan aroma. Melihat gradenya, yang terendah juga tidak di bawah tier 9. Jika orang lain masuk, mereka bahkan akan berpikir bahwa mereka memasuki gudang harta karun. Seorang lelaki tua bertopi jerami di kepalanya duduk di tepi sungai dan benar-benar sedang memancing. Ada teh di pavilion, ambil sendiri. Jangan mengagetkan ikanku, kata lelaki tua itu bahkan tanpa berbalik. Ye Yuan tersenyum dan juga tidak terburu-buru. Dia perlahan-lahan datang ke pavilion kayu dan menuangkan secangkir untuk diminum sendiri. Tidak hanya kamu tidak mati, kemampuan formasimu sebenarnya bahkan meningkat selangkah lebih maju. Benar-benar aneh, kata lelaki tua itu dengan tenang. Ye Yuan menyeruput teh sambil tersenyum dan berkata, Pak Han, kamu telah memancing di tepi sungai di sini selama 50.000 tahun. Apakah kamu benar-benar menangkap sesuatu? Pria tua itu menggunakan suara serak untuk berkata, bagaimana menurutmu? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mereka yang mau, ambil umpannya, hanya saja umpan ini adalah dirimu sendiri kan? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata ini, dia akhirnya meletakkan joran pancingnya dan perlahan berjalan ke pavilion. Dia kemudian duduk di hadapan Ye Yuan. Aku tidak mengira bahwa kamu terlahir kembali, dan bahkan kerajaan hatimu menjadi jauh lebih tajam, mengingat saat kamu bertanya padaku pertanyaan yang sama dulu. Pada saat itu, kamu tidak bisa memahaminya, kata si kakek tua. Ye Yuan berkata, Pak Han, berpura-pura tidak tahu apa-apa di depanku, bagaimana semua hal yang terjadi di kota Cloud Mars ini bisa lepas dari mata dan telingamu? Ye Yuan menggunakan penggabungan ke langit dan bumi di kota sebelumnya. Pak Tua Han ini pasti sudah tahu bahwa dia memahami persatuan manusia surga sejak lama. Pak Tua Han berkata sambil tersenyum, mengetahui adalah satu hal, kejutan adalah hal lain. Kekuatan jiwamu telah menembus belenggu alam kultivasi. Sepertinya desas-desus tentang ayahmu mendapatkan kanon obat Divine Dao seharusnya benar. Kanon jiwa obat dewa adalah masalah yang sangat tersembunyi di aula Raja Obat. Bahkan Ye Yuan sendiri juga baru tahu setelah bereinkarnasi. Ye Yuan tidak berpikir bahwa kakek tua ini sudah lama mendengarnya. Orang-orang tua ini semua sangat cerdik. Setiap orang dari mereka adalah karakter sejati. Hanya setelah bereinkarnasi sekali, Ye Yuan menemukan bahwa dibandingkan dengan lelaki tua di depannya ini, kemungkinan masih ada celah. Tentu saja, ini hanya apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Di permukaan, dia seperti sumur tua tanpa riak. Dia berkata dengan dingin, kamu juga tidak perlu memulai pembicaraan secara tidak langsung. Jika tidak, menurutmu mengapa kami ayah dan anak Ji berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Kata-kata Ye Yuan setara dengan mengakui secara diam-diam keberadaan kanon jiwa dewa pengobatan. Hanya saja, sikap Ye Yuan yang sangat nakal membuat si kakek Han agak terpana di dalam hatinya. Apakah bocah ini benar-benar memiliki sesuatu yang bisa diandalkan, ataukah pemikirannya terlalu dangkal?
Pak Tuahan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengukur wajah yang agak asing di depannya ini lagi dan tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat dengan jelas. Meskipun senioritas Ye Yuan saat itu dangkal, kekuatan alkimia Dao-nya membuat dunia takluk. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan mereka, orang-orang tua ini. Tapi mereka semua, orang-orang tua ini, yang mana yang tampak sesederhana di permukaan? Ambil saja Ji Zhengyang sebagai contoh. Dia diam-diam mengolah kanon jiwa dewa obat dan menyempurnakan pil dewa setengah langkah. Pada saat itu mengejutkan semua orang. Sementara Pak Tuahan ini bisa dibilang rekan satu generasi dengan Ji Zhengyang, kekuatannya tak terduga. Ji Qingyun sebenarnya hanya selembar kertas kosong di depannya. Tapi ketika dia melihat Ye Yuan lagi dalam kehidupan ini, dia benar-benar merasa seolah-olah lapisan kerudung menutupi Ye Yuan, membuatnya merasa berada di tengah awan dan kabut. Akhirnya, Pak Tuahan menghela nafas panjang dan berkata, sepertinya 20 tahun yang singkat ini, banyak hal terjadi. Jika dikatakan di kehidupan sebelumnya, mereka semua, para kakek ini, hanya membawa Ye Yuan untuk bersenang-senang. Sekarang, itu berbeda. Sekarang, Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk duduk berhadapan dengan mereka. Mendengar desahan emosional Pak Tuahan, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak terharu. Pak Tuahan berkata, tentu saja terharu, mengapa tidak mencoba mengambilnya? Aku tidak percaya diri, Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, baiklah kalau begitu. Sungguh, semakin tua seseorang, semakin kecil nyalinya. Saya sudah mengantarkan ke mulut Anda, tidak mengira Anda sebenarnya tidak memakannya. Saya bahkan berpikir bahwa saya harus berusaha keras hari ini sebelum saya dapat membuat Anda membuka mulut. Pak Tuahan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak ketika mendengar itu dan mendengus sambil berkata, kamu bocah, masih saja seperti ini, kamu juga junior, apa kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang tua? Ye Yuan berkata, aku hanya menghormati orang tua yang menyenangkan. Anda, kakek ini, tidak menyenangkan, jadi aku tidak akan menghormati. Namun, Anda sedikit lebih menyenangkan daripada Pak Tua Jing. Oleh karena itu sebabnya saya duduk di sini dan berbicara dengan Anda. Pak Tuahan berkata, berbicara tentang Pak Tua Jing, kamu harus sedikit berhati-hati. Kakek tua itu memang penuh kejahatan. Dia mungkin sedang menunggumu di suatu tempat. Ye Yuan berkata dengan senyum, karena saya memiliki kesempatan kedua dalam hidup. Utang ini tentu harus diselesaikan satu persatu. Jika kakek Jing tidak datang mencariku, maka saya akan mencarinya sendiri. Baiklah, bertemu dengan kenalan lama hari ini, emosi sedikit tergugah, bicara kurang-kurang, kamu pasti tahu tujuan saya datang, katakan dengan jelas. Kakek Han menganggukkan kepalanya dan berkata, berbicara tentang itu, dia adalah teman lama kamu juga, puncak pedang iblis, Yue Ximping, ingatlah untuk lebih berhati-hati, jangan membuat keributan terlalu besar. Ketika mereka melihat Ye Yuan berjalan keluar dari tuan kota Manor tanpa goresan, Ao Qian dan yang lainnya menghela nafas lega. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Taichang bertanya dengan cemas. Apa yang bisa terjadi? Bukankah aku sangat baik? Ayo pergi dan selesaikan hutang, kata Ye Yuan. Jiang Taichang tercengang dan berkata, tuanku, Anda tahu siapa yang bermain trik? Tentu saja, kalau tidak, untuk apa aku datang ke sini, kata Ye Yuan. Jiang Taichang memiliki pekamugan kagum saat dia berkata, tuanku, penguasa kota-kota Cloud Mars ini sangat misterius, orang tua ini juga sudah dianggap sebagai veteran, tapi aku benar-benar tidak tahu orang seperti apa tuan kota-kota Cloud Mars ini. Wu Luo yang berada di sampingnya mengangguk dan berkata, sebenarnya ada pusat kekuatan alam mistik kekosongan yang menjaga gerbangnya untuknya, penguasa kota ini jelas bukan keberadaan biasa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Pak Tuahan hanya suka berpura-pura menjadi misterius. Sebenarnya, itu juga bukan masalah besar. Pernahkah kalian mendengar gelar alchemy fanatik sebelumnya? Saat kata-kata ini diucapkan, Ao Qian masih baik-baik saja, tetapi Wu Luo, Jiang Taichang, dan Ruan Suangzu semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Tuan kota Cloud Mars City adalah fanatik alkimia. Han Jing, yang namanya mengguncang alam ilahi 50.000 tahun yang lalu, Jiang Taichang berteriak sekuat tenaga. Rumor mengatakan bahwa 50.000 tahun yang lalu, setelah dia dan Raja Ilahi Kekosongan saat ini melakukan pertempuran hebat, dia menghilang. Saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar menjadi penguasa kota Cloud Mars, terlebih lagi, ini 50.000 tahun dalam sekali jalan, seru Ruan Suangzu. Ya, senior Han Jing hanya menggunakan 1000 tahun untuk mencapai puncak kaisar alkimia. Pada saat itu, alam ilahi diaduk tak tertandingi.
Jiang Taichang berkata di tengah jalan dan berhenti. Dia tiba-tiba teringat bahwa tuannya sendiri tampak lebih aneh dan hanya menggunakan waktu 300 tahun untuk menerobos ke puncak Kaisar Alkimia. Setelah 200 tahun akumulasi, dia sudah bisa berdebat tentang Dao bahu-membahu dengan Han Jing, powerhouse yang tiada taranya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua Han memang jenius yang tak tertandingi. Kekuatannya tidak di bawah ayahku dan milikku, tetapi orang-orang tua ini, ketika kamu memiliki lebih banyak kontak dengannya, kamu akan menemukan bahwa mereka semua hanyalah sekelompok orang yang sengaja membuat hal-hal yang membingungkan. Dengan cara ini, orang akan merasa bahwa mereka sangat misterius, dengan perasaan tidak dapat dipahami dan penuh teka-teki." Mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam, ingin mengungkap tabir misterius mereka. Setidaknya seseorang juga harus memiliki kekuatan yang setara dengan mereka. Kalau tidak, siapa yang akan peduli denganmu? Peringkat dalam kata-kata seni bela diri sangat ketat. Kekurangan kekuatan, seseorang tidak akan selamanya dapat berintegrasi ke dalam lingkaran itu. Ambil saja Ji Qingyun di kehidupan sebelumnya, teman-teman dan musuh-musuhnya pada dasarnya adalah semua eksistensi tertinggi di alam ilahi. Bahkan pembangkit tenaga Raja Ilahi biasa juga tidak memiliki hak untuk berbicara dengannya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan memkamuk semua orang sambil berkata sambil tersenyum, "Ayolah, jika sekelompok orang itu masuk akal, masalah ini juga sudah selesai. Jika tidak masuk akal, maka saya harus sedikit menyusahkan kalian semua." Melihat mata Ye Yuan yang menyimpan niat buruk, hembusan angin dingin menerpa Jiang Taichang dan yang lainnya dari belakang. Mata ini terasa seperti serigala mengincar seekor domba. "Tuanku, apa yang ingin kamu lakukan?" Jiang Taichang berkata dengan lemah. Kalian akan tahu pada saat itu. Gunung Finblade bukanlah tanah suci super. Namun, dari segi kekuatan, mereka juga tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan tanah suci super. Awalnya, Gunung Pedang Iblis hanya merupakan tanah suci peringkat 1 yang kekuatannya cukup kuat. Namun, 1000 tahun yang lalu, tanah suci mereka melahirkan seorang jenius tak tertandingi yang benar-benar mencapai ranah alam mistik kekosongan. Sejak itu, status Gunung Pedang Iblis meroket, bahkan mendekati tanah suci super. Impian seumur hidup Yue Xinping adalah membuat Gunung Pedang Iblis menjadi tanah suci super. Namun, 8 tanah suci super besar, masing-masing dari mereka adalah kekuatan dengan dasar yang sangat mendalam dan tidak mudah digantikan. Dalam 100.000 tahun ini, ada cukup banyak tanah suci peringkat 1 yang melahirkan para ahli alam mistik kekosongan, tetapi mereka yang benar-benar bisa mencapai tanah suci super sangat sedikit. Sejak Gunung Finblade melahirkan seorang Yue Xinping, mereka selalu menjadi semena-mena dan sombong dalam melakukan hal-hal. Dalam 1000 tahun ini, mereka telah melakukan banyak perbuatan jahat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Yue Xinping pernah meminta pil dari Ji Qingyun, tetapi dia ditolak dengan kata-kata tegas oleh Ji Qingyun. Hal ini membuatnya merenung. Sejak itu, permusuhan mereka terhadap Aula Raja Obat sangat kuat. Pada saat ini, Yue Xinping sedang senang dirinya sendiri di markas Gunung Pedang Iblis. "Hahaha, tidakkah Ji Qingyun anak itu menginginkan rumput harum pusat roh kuno dan tangkai bunga suci jadi green? Aku akan mengumpulkannya semua untuknya. Lihat bagaimana dia masih bisa membuat pil. Kalian semua perhatikan dengan seksama untukku. Meskipun dua jenis obat roh ini langka, dengan genesis abnormal di Taman Obat Abadi, mungkin masih akan muncul lagi. Begitu muncul di pasaran, segera beli untukku." Yue Xinping berkata dengan tawa keras. "Ya, Tuan Gunung, kami sudah mengirimkan tenaga. Selama kami menerima berita tentang dua jenis tanaman obat ini, kami akan segera membelinya." Yang berbicara adalah tangan kanan Yue Xinping, puncak Raja Ilahi, Yu Rongwei. Beberapa tahun ini, Yue Xinping telah mempersiapkan banyak ahli untuk Gunung Pedang Iblis. Peningkatan dalam hal kekuatan mereka sangat mengesankan. Dalam perbandingan, kepribadian seorang tiba-tiba juga semakin jelas. Hal-hal seperti memusnahkan seluruh klan akan terjadi dengan alasan sepele. Hehe, membayangkan pekamugan putus asa anak itu, Ji Qingyun, membuat hati saya sangat puas. Anak itu, Jian Wushuang, benar-benar bodoh, memprovokasi Ji Qingyun tanpa benar-benar memahami situasinya. Dia pantas dipukuli, Yue Xinping berkata dengan tawa. Bukan berarti dia takut pada Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan memiliki artefak ilahi, dengan kekuatan di alam mistik kekosongannya, dia juga tidak takut. Selain itu, mata-mata yang dia peroleh lebih komprehensif daripada Jian Wushuang. Ye Yuan menghabiskan terlalu banyak esensi ilahi dalam pertempuran besar terakhir. Kemungkinan besar, artefak ilahi itu tidak bisa digunakan lebih dari beberapa kali lagi.
Tetapi dia masih merasa sedikit takut terhadap artefak ilahi. Dan tepatnya, setelah Ye Yuan menekan Zuo King dan melepaskan berita tentang ingin mendapatkan dua jenis tanaman obat ini, Yue Xinping mendapat inspirasi dan diam-diam membeli kedua jenis tanaman obat ini, tanpa memberi Ye Yuan kesempatan sedikit pun. Hahaha, penguasa gunung sangat brilian, anak itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kami akan membeli tanaman obat ini secara rahasia, baginya. Tidak lebih dari sekadar berharap untuk mendapatkan kedua jenis tanaman obat ini sebelum taman obat abadi terbuka, Yu Rongwei berkata dengan tawa. Yue Xinping mengangguk dan berkata, meskipun anak itu memiliki artefak ilahi, kekuatannya masih terlalu lemah. Jika dugaan saya benar, dia pasti mencari kedua jenis tanaman obat ini untuk membantu dua anak buahnya meracik pil obat. Dengan cara ini, keyakinannya untuk masuk ke taman obat abadi juga akan beberapa kali lebih besar. Tetapi sekarang, hahaha. Semakin Yue Xinping berbicara, semakin senang dia tidak bisa menahan tawa. Ketika itu, dia pernah diberi umpatan yang baik dengan menguraikan kesalahannya, mengatakan bahwa dia melakukan segala jenis perbuatan jahat, dan tidak pantas menerima pil obat, dan sebagainya. Dan bahkan menghancurkan semua tanaman obat yang ditemukan Yue Xinping dengan susah payah di depan wajahnya. Ketika itu, Yue Xinping langsung marah dan ingin menyerang, tetapi dia terluka parah oleh para ahli aula Raja Obat dan melarikan diri. Masalah ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi dalam seumur hidup Yue Xinping. Lebih dari itu, dia selalu dilecehkan oleh orang lain setelah itu. Dengan karakternya, bagaimana mungkin dia mau menerimanya? Saat Yue Xinping sedang menyenangkan dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aura mengerikan turun dari langit dan langsung menindih. Tidak baik, cepat menghindar, begitu saja. Sosok Yue Xinping tiba-tiba menghilang dari tempat dia berdiri. Kemudian terdengar ledakan, tempat di mana Yue Xinping berada langsung hancur menjadi tanah kosong. Ye Yuan berdiri di udara dan menatap Yue Xinping dengan senyuman yang bukan senyuman. Lalu berkata, Yue Xinping, setelah begitu banyak tahun tidak bertemu, saya tidak berpikir bahwa kamu masih begitu jahat. Ye Yuan memberi isyarat dengan ringan. Pagoda surga luas berubah menjadi pagoda kecil dan kembali ke tangannya. Melihat Pemkamugan ini, mata Yue Xinping menunjukkan ekspresi keserakahan. Desas-desus mengatakan bahwa selain artefak Dewa Klan Naga, Ye Yuan masih memiliki artefak semi-ilahi di tangannya, juga sangat kuat, seharusnya pagoda kecil ini. Ji Qingyun, apakah kamu lelah hidup, untuk benar-benar berani memprovokasi kakek Yue? Yue Xinping berkata dengan wajah hitam. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berani untuk mampir dan mengejek dengan begitu menggelegar, langsung menghancurkan sarangnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu yang pertama memprovokasiku. Serahkan rumput harum pusat roh kuno dan benang sari bunga suci Gio hijau, dan kamu akan terhindar dari rasa sakit yang hebat. Yue Xinping khawatir di dalam hatinya, tapi dia menolak untuk mengakuinya secara lisan dan mendengus dingin sambil berkata, Ji Qingyun, jangan membuat masalah dengan sengaja. Apa rumput harum pusat roh kuno? Saya belum pernah melihatnya sama sekali. Jika kamu ingin mencari masalah, kakek Yue akan menemani Anda. Jangan berpikir bahwa Anda mengesankan dengan artefak ilahi. Hanya beberapa kentang goreng kecil di belakangmu, kursi ini belum memikirkan mereka. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, kalau begitu, kita berbicara lagi setelah bertarung. Yue Xinping berkata dengan senyum dingin, berhenti berakting di sana, di klan Harimau Putih, kamu dipukuli oleh Ji Changlan seperti penjahat tunawisma, masih berani pura-pura tidak tahu di depanku, karena kamu mengantarkan dirimu ke depan pintuku, mari selesaikan dendam lama bersama. Selesai berbicara, aura menakutkan menyebar. Yue Xinping sebenarnya langsung membuka domain Raja Ilahinya. Teror pembangkit tenaga alam mistik kekosongan ditampilkan secara keseluruhan saat ini. Tuan King Yunzi terlalu ceroboh. Yue Xinping adalah ahli alam mistik kekosongan. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Yue Xinping? Meskipun kekuatan Yue Xinping tidak meningkat banyak selama bertahun-tahun, dia adalah ahli alam mistik kekosongan. Bahkan jika Lord King Yunzi memegang artefak ilahi di tangannya, perbedaan dengan dia juga terlalu besar. Sepertinya Yue Xinping berniat menentang Tuan King Yunzi dan mengambil dua jenis obat roh ini dalam kegelapan. Tidak heran kita tidak dapat menemukan selama ini. Hanya saja kekuatan bawahan yang dibawa oleh Tuan King Yunzi ini benar-benar kurang. Ao Qian, Jiang Taichang, dan Wu Luo hanya memiliki kekuatan Raja Ilahi biasa saat ini. Sementara Ruan Xuangzu hanya sedikit lebih baik dari mereka, dengan kekuatan Raja Ilahi tingkat pertama.
Mereka berempat tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan para ahli Gunung Vianblade. Mengabaikan sisanya, satu Yue Ximping sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Karena kamu sendiri yang meminta masalah, jangan salahkan aku." Selesai berbicara, Ye Yuan datang ke hadapan trio Aoqian dengan cepat dan menembakkan beberapa hal dengan keterampilan yang sangat cepat. Adapun siapa mereka, semua orang tidak melihat dengan jelas. Seluruh tubuh trio Aoqian bergetar, aura mereka tiba-tiba melonjak. "Hahaha, tuanku, apa yang baru saja kamu lakukan? Mengapa saya merasa seperti telah pulih ke kondisi puncak saya?" Jiang Taichang sangat gembira saat dia berkata sambil tertawa. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat di punggung dan kepalanya. Kemudian, kekuatan tak terbatas kembali ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, kekuatannya pulih ke kondisi puncaknya. Sensasi Wu Luo sama dengan dirinya. Saat ini, auranya juga naik ke batas puncak Raja Ilahi. Adapun Aoqian, dia tiba-tiba membuka kedua matanya. Sinar kecemerlangan terpancar dari matanya, tekanan naga yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh kota. "Meskipun aku tidak pulih ke masa primaku, menghajar bocah ini sudah cukup, tuanku." "Bagaimana cara menghajar anak nakalnya?" Aoqian memkamuk Yue Ximping dengan niat buruk saat dia berkata. Ye Yuan melirik mereka bertiga dengan agak simpatik dan berkata dengan dingin, "Hanya 2 jam, serang sesuka hati, pukul sampai dia menangisi ibunya." Ye Yuan baru saja menggunakan metode indik titik akupuntur jarum emas untuk merangsang potensi ketiganya, membuat mereka pulih ke kondisi puncaknya untuk sementara. Hanya saja keadaan ini hanya bisa bertahan selama 2 jam. Setelah 2 jam, mereka akan benar-benar terkuras, bahkan tidak dapat menggunakan sedikit pun energi esensi, bahkan seorang anak kecil dapat dengan mudah membunuh mereka. Meskipun mereka tidak tahu seberapa parah akibatnya, trio Aoqian juga orang-orang dengan pengalaman luas dan tahu bahwa itu pasti akan memiliki efek samping. Tapi, perasaan kembali ke puncak ini benar-benar sangat luar biasa. Orang harus tahu bahwa yang paling sedikit di antara mereka sudah ditekan selama lebih dari 3.000 tahun juga. Meski hanya pemulihan sesaat, itu juga membuat mereka memiliki rasa luar biasa. Melihat trio Aoqian yang auranya tiba-tiba berkembang, ekspresi Yue Ximping mau tak mau berubah drastis. 2 orang lainnya masih baik-baik saja, tetapi pembangkit tenaga ras naga itu benar-benar menakutkan. Secara naluriah, Yue Ximping ingin berbalik dan lari. Tapi Aoqian sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dalam sekejap mata, dia menerobos masuk ke domain Raja Ilahi membawa kekuatan dampak kekerasan. Kekuatan garis keturunan Aoqian sangat menakutkan. Bahkan domain Raja Ilahi Yue Ximping tidak dapat memblokirnya, langsung dihancurkan di bawah tanah. "Hahaha, bajingan kecil, kursi ini memungkinkanmu melihat siapa yang kecil." Saat kursi ini menjelajahi alam ilahi, kakek-kakekmu bahkan belum lahir. Aoqian tertawa terbahak-bahak dan langsung menyerbu ke bawah tanah. Periode waktu ini, dia benar-benar tertindas hingga ekstrim. Siapapun tidak akan berani berlagak sombong di depannya. Dalam 50.000 tahun ini, selain Long Teng, dia bisa dibilang yang terkuat di klan naga. Kekuatannya, bahkan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan harus bersujud untuknya. Tapi roda waktu berputar, anak-anak nakal junior ini semua sombong di depannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Hari ini, dia akhirnya melampiaskan keluhannya dalam periode waktu ini semua pada Yue Ximping. Tepat ketika semua orang dalam keadaan linglung, serangkaian gelombang mengerikan datang dari bawah bumi. Puing-puing besar terlempar ke atas dari waktu ke waktu, membuat hati semua orang tersentak saat mendengarnya. "Haha, Wu Tua, Pak Tua Ao bersenang-senang bertarung, kita juga harus bergerak," kata Jiang Taichang sambil tertawa lebar. Wu Luo mengangguk, kedua orang itu membawa momentum yang kuat dan menyerbu ke arah Raja Ilahi Gunung Pedang Iblis. Ekspresi Yu Rongwei berubah, dan dia berteriak, "Jangan takut. Jumlah kita banyak, keduanya hanyalah Raja Ilahi Puncak, berlaga ingin mendapatkan keuntungan dari kita, bermimpilah." Jiang Taichang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, Wu Tua, sepertinya kita sedang dipkamuk rendah, apa yang harus dilakukan?" Wu Luo berkata tanpa ekspresi, "Kalau begitu mari bantu mereka mengendurkan tulang dan ligamen mereka dengan baik, beritahu mereka apa yang disebut menghormati orang yang lebih tua." "Hahaha, aku punya niat ini." Garis keturunan Wu Luo dilepaskan sepenuhnya dan langsung menghantam Yu Rongwei. Tanpa kejutan, Yu Rongwei dihancurkan terbang dengan satu pukulan, sementara Wu Luo tetap berdiri seolah dia baik-baik saja. Jiang Taichang juga menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan.
berhadapan dengan 4 Raja Ilahi tingkat pertama sendirian, tetapi bertarung sampai mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Awalnya, semua orang mengira Ye Yuan mengirim dirinya sendiri ke mulut harimau. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam sekejap mata, sisi Ye Yuan lah yang mirip dengan harimau yang memasuki kawanan domba. 3 ahli Raja Ilahi yang perkasa bawahan Ye Yuan memukul para ahli Gunung Pedang Iblis dengan sikap yang sangat luar biasa. Setelah 1 jam, kelompok ahli Gunung Pedang Iblis benar-benar jatuh ke tangan musuh. Aku mengaku kalah, jangan berkelahi lagi, Yue Xinping yang saat ini sedang dipukuli berteriak sekuat tenaga. Ao Qian yang dengan kekuatan penuh terlalu menakutkan, memukulinya sampai dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melakukan serangan balik. Hanya dalam 1 jam, dia sudah tidak tahan lagi. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat jelas sebelumnya, itu dalam 2 jam. Tapi terus bertarung pada tingkat ini, Yue Xinping mungkin akan dihabisi oleh Ao Qian dalam waktu kurang dari 2 jam. Namun, dia berteriak sebanyak yang dia bisa, tapi serangan Ao Qian tidak mengendur sama sekali. Dia telah terpendam selama hampir 20.000 tahun, kali ini, dia akhirnya berhasil kembali ke kondisi puncaknya. Bagaimana Yue Xinping bisa merasa diperlakukan dengan adil jika dia tidak memahaminya dengan baik? Dan Ye Yuan juga sepertinya tidak berniat membiarkannya mereka berhenti. Kamu mengatakan bertarung, dan kami bertarung, Anda minta berhenti. Apakah kami harus berhenti? Lalu bukankah aku tidak punya wajah? Ao Qian, teruslah memukuli, bukankah dia alam mistik kekosongan? Hancurkan dia sampai isi perutnya kosong untukku, Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat Ao Qian mendengar, seluruh tubuhnya sepertinya disuntik dengan stimulan, kekuatan ofensifnya langsung menjadi beberapa kali lebih ganas. Meskipun ia membuka domain Raja Ilahi tidak dapat memblokir sedikitpun di bawah kekuatan garis keturunan Ao Qian. Area yang terpengaruh oleh pertempuran hebat dari pusat kekuatan alam mistik kekosongan sangat luas, hamparan wilayah yang luas ini sudah menjadi gurun. Di kedalaman Tuan Kota Manor, Pak Tuahan menghela nafas sedikit dan berkata, bocah ini, memintanya untuk pergi dengan santai, tapi dia tidak mendengarkan, tapi kekuatan jarum penusuk acu poin emasnya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Bocah ini memancarkan keanehan di mana-mana setelah kembali kali ini. Bahkan aku sebenarnya tidak bisa mengetahuinya juga, sepertinya pembukaan Taman Obat Abadi kali ini layak untuk ditonton. Selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tongkat pancing, seekor ikan kecil yang bermain-main sebenarnya diangkut olehnya. Saat Pak Tuahan melihat, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan emosional, kamu ditarik, sepertinya 1000 tahun telah berlalu. Selesai berbicara, dia melepaskan ikan kecil dari kail ikan dan dengan santai melemparkan, dan dia benar-benar melemparkannya kembali ke sungai besar itu lagi. Sementara saat ini, Yue Xinping berlumuran darah di mana-mana, napasnya sangat kacau, sepertinya dia hampir tidak tahan lagi. Ada yang ingin kukatakan, Yue Xinping menarik nafas dan berteriak sekuat tenaga. Baru saat itulah Ye Yuan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar ketiga orang itu berhenti. Ao Qian berhenti. Saat itulah semua orang melihat penampilan Yue Xinping saat ini. Pakaiannya compang camping, wajah, lengan, badan, noda darah ada di mana-mana. Dia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimana masih ada tanda-tanda martabat seorang penguasa gunung? Seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia sama sekali tidak tampak seperti ahli alam mistik kekosongan saat ini, tetapi sebagai ahli dengan isi perutnya kosong. Adapun yang lainnya, mereka juga tidak jauh lebih baik darinya. Situasi Yu Rongwei bahkan lebih tragis daripada situasi Yue Xinping. Seluruh tubuhnya sudah hampir dipukuli menjadi tumpukan daging cincang. Sementara ahli Raja Ilahi lainnya juga dipukuli oleh Jiang Taichang sampai mereka mencari gigi mereka. Saat ketiga pembangkit tenaga tiada taraf ini bergerak, tontonan yang disajikan bukan jenis kejutan biasa. Mengesampingkan Ao Qian, Wu Luo dan Jiang Taichang juga menjadi tahanan dengan kekuatan nomor 2 dan nomor 3 penjara klan Harimau Putih. Bagaimana mungkin kekuatan mereka dapat bersaing dengan Raja Ilahi puncak biasa? Meskipun mereka tidak mencapai ranah alam mistik kekosongan, mereka juga tidak terlalu jauh dengan tingkatan itu. Ye Yuan perlahan berjalan di depan Yue Xinping dan berkata dengan dingin, apa yang kamu punya? Katakan dengan cepat, masih ada waktu dari 2 jam, cukup untuk menghajarmu sampai gigimu tanggal semua. Yue Xinping sangat dirugikan, tapi menghadapi musuh yang begitu kuat, dia benar-benar tidak memiliki temperamen sama sekali. Kekuatan Ao Qian benar-benar mengalahkannya. Selain itu, tidak tahu jenis stimulan apa yang disuntikkan orang ini, kekuatan tempurnya tidak masuk akal, Yue Xinping tidak bisa menolak sama sekali.
Jika dia tahu bahwa Aokian telah terkurung selama 20.000 tahun di penjara bawah tanah, dia mungkin sudah lama meletakkan senjata dan menyerah. Yue Ximping menggertakkan giginya dan berkata, masalah rumput harum pusat roh kuno dan benang sari bunga suci giok hijau memang dilakukan olehku. Hari itu, saya mendengar bahwa Anda menginginkan 2 jenis obat roh ini, jadi saya mengirim orang untuk mengambilnya terlebih dahulu. Sebelumnya memang kedua orang itu tidak mau menjual kepada saya, bersikeras akan memberi kepada Anda. Kemudian, saya membuat orangku membunuh mereka dan dengan paksa merampas 2 jenis obat roh ini. Saat kata-kata ini keluar, area ini langsung mendidih. Metode Gunung Pedang Iblis benar-benar sedikit terlalu ganas. Untuk membalas dendam pada Ji Qingyun, Yue Ximping benar-benar membantai orang yang tidak bersalah tanpa pekamuk bulu. Yue Ximping juga tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tahu bahwa Ye Yuan sangat cerdik. Tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa melewati rintangan ini hari ini. Bagaimanapun, reputasi Gunung Pedang Iblis tidak ada gunanya sejak awal, menjadi sedikit lebih buruk juga tidak masalah. Tidak perlu takut gatal saat banyak kutu, dunia persilatan ini pada akhirnya masih bergantung pada kekuatan untuk berbicara. Bahkan jika orang-orang ini tidak senang lagi, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, setidaknya kamu masuk akal, di mana obat rohnya? Sudut mulut Yue Ximping berkedut, tapi dia masih mengeraskan kulit kepalanya dan berkata, obat roh, sudah kutelan. Mendengar hal tersebut, sentimen publik pun semakin tergugah, masing-masing dari mereka menunjuk Yue Ximping dan mengutuk dengan getir. Terutama Jiang Taichang, dia berharap bisa maju dan memelintir kepalanya. Tapi hasil ini tidak melebihi ekspektasi Ye Yuan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apa yang perlu dilakukan, tidak perlu aku mengajarimu kan? Ekspresi Yue Ximping sangat jelek. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Ye Yuan, berkata, di sini ada obat-obatan roh yang dikumpulkan Gunung Pedang Iblis saya dalam periode waktu ini, bahkan ada 50.000 kristal esensi surga, itu seharusnya cukup untuk memberimu kompensasi kan? Perjalanan ke Taman Obat Abadi, Gunung Pedang Iblis ini adalah salah satu faksi yang datang paling awal. Periode waktu ini, mereka mengumpulkan cukup banyak obat roh tingkat tinggi. Yue Ximping tidak akan pernah berpikir bahwa konsekuensi memprovokasi Ye Yuan sebenarnya sejauh ini. Apa yang dia bahkan lebih bingung adalah bahwa dia jelas melakukan hal ini dengan sangat diam-diam. Bagaimana Ye Yuan bisa menemukannya? Ye Yuan menerima cincin penyimpanan dan berkata dengan dingin, Yue Ximping, jika kamu merasa memprovokasi tuan muda ini sangat menyenangkan, kamu boleh datang dan memprovokasi lagi lain kali, tetapi kamu harus ingat untuk menyiapkan lebih banyak obat roh lain kali. Kalau tidak, itu mungkin tidak akan diselesaikan dengan mudah. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Aokian dan yang lainnya dan meninggalkan tempat ini. Hanya kekacauan yang tersisa. Benteng Gunung Pedang Iblis sudah sepenuhnya menjadi gurun. Kembali ke kediaman, ekspresi Jiang Taichang sangat jelek saat dia berkata dengan sedih, Tuanku, kekuatan Patua Ao sudah cukup untuk membunuh pria sialan itu. Mengapa Anda membiarkan dia pergi? Dia sangat bingung. Kekuatan Aokian jelas benar-benar menghancurkan Yue Ximping. Hanya ada sedikit lagi untuk bisa menghabisinya. Sementara di pihak mereka, membasmi kelompok pihak lain juga tidak bisa diraih. Tidak tahu mengapa Yang Mulia berbaik hati dan melepaskan sekelompok orang ini. Terhadap Yue Ximping, kebencian Jiang Taichang agak tinggi. Awalnya, kekuatannya bisa segera pulih, tapi sekarang, mereka harus menunggu Taman Obat Abadi dibuka sebelum memiliki kesempatan untuk pulih. Tapi Aokian mendengus dingin sambil berkata, dasar idiot, jika saya bisa membunuhnya, akankah Yang Mulia menghentikan saya? Seekor kelinci dalam keadaan darurat bahkan akan menggigit. Apalagi orang itu adalah ahli alam mistik kekosongan. Datang ke Taman Obat Abadi kali ini, dia pasti menyiapkan beberapa kartu truf. Jika kita benar-benar memaksanya ke sudut, tidak ada dari kita yang akan mendapat keuntungan. Jangan lupa, kita hanya punya waktu 2 jam. Bab 1046, Aokian melihatnya dengan jelas di dalam hatinya. Sebenarnya, dia sudah lama merasakan hasil ini. Oleh karena itu, meskipun dia terlihat seperti sedang memukul dengan kejam, dia tidak melepaskan gerakan membunuh yang sebenarnya. Yue Ximping itu setidaknya adalah seorang ahli alam mistik kekosongan. Benar-benar memaksanya ke sudut, dia mungkin juga tidak akan mudah untuk dihadapi. Alasan mengapa Yue Ximping tidak menggunakan kartu truf adalah karena dia tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini. Jika dia mengungkapkan semua kartu trufnya saat ini, dia tidak akan terlalu bergantung saat memasuki Taman Obat Abadi. Pembukaan Taman Obat Abadi kali ini telah menarik banyak ahli.
bahkan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan mungkin juga tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mengekspos kartu truf terlalu dini, akan sangat merugikan, tidak ada jalan ketiga untuk diambil. Ye Yuan memkamuk ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku menstimulasi potensi kalian dengan skill Golden Needle Acu Point Piercing, membiarkan kalian pulih sebentar ke masa jayamu. Tapi segera, tubuh kalian semua akan terkuras seluruhnya. Selama 3 hari, meridian kalian akan membengkak kesakitan, seluruh tubuh seperti dibakar oleh api yang berkobar. Kalian mungkin tidak akan bisa menggerakkan jari." Saat kata-kata ini keluar, wajah ketiga orang itu langsung berubah, rasa seperti ini tidak terlalu menyenangkan. Mereka tahu bahwa konsekuensinya sangat serius, tetapi mereka tidak mengira akan begitu parah. "Tuanku, apakah ada cara untuk meringankannya sedikit?" Jiang Taichang berkata dengan lemah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, saya hanya bisa memastikan tidak merusak pondasi bela diri Dao Anda, tapi sedikit penderitaan masih harus diderita." Ekspresi ketiga orang itu sangat jelek, tetapi mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan adalah kebenaran. Teknik stimulasi potensial semacam ini biasanya dibutuhkan untuk membayar harga yang sangat mahal. Harga semacam ini tidak sesederhana berbaring di tempat tidur selama 2 hari. Untuk Ye Yuan untuk dapat mencapai ini sudah merupakan cara yang sangat menentang surga. Saat mereka berbicara, ketiga orang itu tiba-tiba kejang, seluruh tubuh mereka menjadi kaku, lalu langsung jatuh dengan kaku. Itu datang, segera ekspresi wajah Jiang Taichang berkerut, seluruh tubuhnya kejang tanpa henti, terlihat sangat menyedihkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga beristirahatlah dengan tenang. Saya akan memasuki pengasingan tertutup selama 2 hari ini untuk menyempurnakan Pure Source Infusion Divine Pill. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk kalian." Mendengar kata-kata ini, Ao Qian masih baik-baik saja, tetapi Jiang Taichang dan Wu Luo, keduanya gemetar. Meskipun seluruh tubuh mereka kejang, mata mereka terbuka lebar, menatap tajam ke arah Ye Yuan. Mereka ingin tahu apakah Ye Yuan mempermainkan mereka atau tidak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Patuahan orang itu sedang duduk di kota Cloud Marsh. Karena kebun obat abadi mengalami fluktuasi, kedua jenis obat roh ini belum bisa membuatnya bingung. Itu sudah sulit bagi kalian beberapa hari ini. Soal pil obat, serahkan padaku." Beberapa hari kemudian, sinar cahaya menyebar keluar kota Cloud Marsh. Energi esensi yang kuat hingga membuat orang merasa sesak napas menyembur keluar. Semua orang tahu bahwa taman obat abadi, yang dibuka setiap 500 tahun sekali akhirnya dibuka. Pada saat ini, sekelompok besar seniman bela diri berkumpul di daerah luar taman obat abadi. "Kalian, lihat itu adalah tanah super suci. Orang-orang istana Fajar Surgawi yang memimpin adalah wakil tuan istana mereka. Su Yunxing, juga, lelaki tua di sampingnya itu dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah Raja Agung Yan Agung. Ding Zhangguo, sepertinya perjalanan taman obat abadi kali ini, mereka sangat ingin melakukannya. Juga, di sana, wakil sekte-sekte pedang surgawi, Pedang 13, saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar datang juga." Saat itu, Jian Wushuang memprovokasi Tuan King Yunzi. Akibatnya, dia dipukuli sampai dia mencari giginya di tanah. Sekarang Pedang 13 datang, Tuan King Yunzi kemungkinan besar akan mendapat tekanan besar. Orang-orang dari Kota 7 Absolut juga datang, wakil penguasa kota-kota 7 Absolut, Heda Jiang, juga merupakan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan. Yang lebih terkutuk lagi adalah bahwa pelindung di balik Gunung Pedang Iblis justru adalah Kota 7 Absolut. Jika Yue Ximping bergandengan tangan dengan Heda Jiang untuk berurusan dengan Tuan King Yunzi, situasinya akan menjadi buruk. Dari 8 tanah suci besar, 3 datang sekaligus. Adapun pembangkit tenaga tanah suci peringkat 1, bahkan ada terlalu banyak untuk disebutkan. Pembukaan kebun obat abadi kali ini benar-benar luar biasa. Hanya saja saya masih merasa khawatir dengan Tuan King Yunzi. Musuhnya kali ini terlalu kuat. Dalam kondisinya saat ini, berurusan dengan begitu banyak ahli sekaligus, bagaimana cara dia bertahan? Pembukaan kebun obat abadi, semua faksi utama berbondong-bondong masuk dengan jumlah besar. Tontonan itu sangat mengejutkan. Ingin bertemu dengan salah satu pembangkit tenaga alam mistik kekosongan ini biasanya sulit, tapi hari ini, ada cukup banyak saat mereka muncul. Tentu saja, ini masih hanya ahli alam mistik kekosongan dari Tanah Suci Super. Semua orang tahu bahwa Raja Ilahi Thunder Kree dan Raja Ilahi Extreme Sword juga datang. Adapun pembangkit tenaga alam mistik kekosongan yang masih bersembunyi di kegelapan, entah berapa jumlahnya. Tepat pada saat ini,
Ye Yuan membawa serta sekelompok orang dan akhirnya muncul di area pintu masuk, segera menimbulkan keributan. Kemasyhurannya terlalu besar, dan pamornya di kota Cloud Mars juga terlalu tinggi. Area yang dia lewati, tidak ada yang tidak melirik. Ye Yuan tampak sangat hangat, menganggukkan kepalanya untuk memberi isyarat kepada para pengagumnya, menanggapi dengan senyum tipis. Melihat kehebohan di sisi ini, ekspresi Jian Wushuang tiba-tiba menjadi gelap dan secara naluriah ingin bergerak melawan Ye Yuan. Pegang kudamu, Wushuang, tujuan kita kali ini adalah obat roh tingkat ilahi di Taman Obat Abadi, kita tidak boleh menderita kerugian besar karena keuntungan kecil. Suara pedang ke-13 terdengar di telinga Jian Wushuang. Saat ini di Taman Obat Abadi, berbagai kekuatan berkerumun, saling menjaga, tidak ada yang berani bergerak lebih dulu juga. Saat pertempuran besar dimulai, yang lain akan seperti seorang nelayan yang mendapat manfaat dari pergumulan kerang dan cumi-cumi. Jian Wushuang berkata dengan penuh kebencian, Paman 13, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Saya heran, mengapa kehidupan Ji Qingyun begitu ulet. Ji Changlan bahkan membunuh ayahnya, tapi bocah ini sebenarnya belum mati. Tidak apa-apa jika dia tidak mati, tetapi dia bisa mendapatkan artefak ilahi. Pedang 13 berkata dengan dingin. Dia membawa artefak ilahi dan berjalan dengan angkuh di jalanan dan telah menjadi sasaran banyak orang. Dia akan diurus oleh seseorang yang memiliki niat serakah cepat atau lambat. Saat kita memasuki Taman Obat Abadi, setelah semua orang berpencar, temukan kesempatan yang cocok dan habisi dia. Untuk saat ini, lebih baik tunggu Taman Obat Abadi dibuka. Tenangkan pikiranmu. Jian Wushuang tidak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di sini, Yue Xingping juga siap membuat masalah. Dia melihat bahwa Jiang Taichang dan Wu Luo di samping Ye Yuan telah menerobos ke puncak Raja Ilahi, dan tahu bahwa Ye Yuan menemukan kedua jenis obat roh itu melalui cara lain. Orang ini dapat dengan jelas menemukan obat roh dan masih ingin memukulinya sampai setengah mati. Itu pasti sengaja. Pikirannya tiba di sini, emosinya langsung berkobar. He Dajiang berkata dengan dingin. Saat ini, situasinya berantakan dan berbelit-belit. Kamu sebaiknya tidak memiliki ide jahat lagi. Jika Ji Qingyun begitu mudah dibunuh, dia pasti sudah mati tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa menunggu kedatanganmu? Saat Yue Xingping mendengar, gertakannya langsung melemah. Iya, dia mengira Ye Yuan setelah bereinkarnasi adalah kesemek yang lembut, dan ingin menguleni sedikit. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan masih sulit untuk dipecahkan, bahkan mematahkan giginya. Saya akan sedikit bersabar, tapi setelah memasuki Taman Obat Abadi, aku harus menemukan kesempatan untuk melenyapkan orang ini, Yue Xingping berkata dengan penuh kebencian. Saat itu, sekelompok orang lain tiba di Cakrawala, masing-masing dari mereka mengenakan pakaian hitam, aura mereka mengesankan. Itu orang-orang Balai Pengobatan Raja. Orang di depan itu adalah mantan wakil kepala Balai-Balai Pengobatan Raja, Sun Men. Seseorang berteriak kaget. Sejak setelah perubahan besar-besaran itu 20 tahun yang lalu, Balai Pengobatan Raja jarang muncul. Saya tidak berpikir bahwa mereka benar-benar datang ke Taman Obat Abadi kali ini juga. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Sun Men ketika dia melihat Ji Qingyun. Beberapa tahun ini, dunia luar pada dasarnya tidak mengetahui situasi Balai Pengobatan Raja. Melihatnya sekarang, Ji Changlan tampaknya telah mengambil alih anggota masa lalu Balai Pengobatan Raja secara menyeluruh. Bahkan Sun Men, seorang ahli alam mistik kekosongan, menyerahkan dirinya pada aturan Ji Changlan. Balai Pengobatan Raja masa lalu, pembangkit tenaga berkumpul bersama. Kekuatan ayah dan anak Ji Zhengyang dan Ji Qingyun itu sendiri tidak dapat diduga sejak awal. Menambahkan Sun Men dan Ji Changlan, orang-orang ini, begitulah cara membentuk tanah suci super. Namun setelah ayah dan anak Ji meninggal, tempat tinggal para ahli ini menjadi masalah yang belum terselesaikan. Orang luar tidak mengetahuinya. Sampai Sun Men menunjukkan wajahnya hari ini, Balai Pengobatan Raja menampilkan puncak gunung es kepada dunia. Kekuatan Balai Pengobatan Raja saat ini masih sangat menakutkan. Mengabaikan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan veteran seperti Sun Men, kekuatan Ji Changlan sendiri sudah tak terduga. Ketika Ye Yuan melihat Sun Men tiba, alisnya juga sedikit berkerut. Ji Zhengyang dan Sun Men adalah saudara angkat. Hubungan mereka sangat solid. Di masa lalu, ketika Ye Yuan melihat Sun Men, dia harus memanggil Paman Sun. Tapi sekarang, dia benar-benar tunduk pada Ji Changlan. Ji Bingyun di sisinya juga anak angkat Ji Zhengyang. Tapi sekarang, mereka semua mengkhianati ayah dan anak Ji. Apa yang sebenarnya terjadi di antara ini? Sun Men jelas menemukan Ye Yuan juga. Tapi ekspresinya sangat dingin.
Dia berkata kepada Ji Bingyun dengan acuh tak acuh, "Bingyun, kamu pergi dan kalahkan pengkhianat itu." Sun Man tidak menyembunyikan apapun tentang suara ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Tapi hasil ini membuat semua orang linglung, pengkhianat, dari mana ini berasal? Ye Yuan adalah tuan muda Balai Pengobatan Raja, seluruh Balai Pengobatan Raja bisa dikatakan miliknya, bagaimana dia bisa menjadi pengkhianat Balai Pengobatan Raja? Namun, Sun Man melanjutkan dengan perlahan, semuanya, perubahan 20 tahun yang lalu benar-benar tidak bisa dihindari. Ji Qingyun pengkhianat ini dengan kejam membunuh ayahnya demi kanon rahasia Dao Ilahi, kanon jiwa obat dewa. Untungnya, dia terdeteksi oleh Ji Changlan yang mengeksekusinya di tempat, tapi, saya tidak berpikir bahwa penjahat ini benar-benar lolos dengan menipu semua orang dan melarikan diri ke alam bawah membawa gumpalan sisa jiwa. Sekarang, kekuatannya tidak hanya meningkat lebih jauh, dia bahkan mendapatkan artefak ilahi. Jika kita membiarkan dia terus tumbuh tak terkendali, itu kemungkinan akan menjadi malapetaka bagi alam ilahi. Saat kata-kata Sun Man keluar, langsung ada keriuhan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melakukan tindakan gila seperti itu. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, dan hawa dingin merayap keluar. Dia juga tidak menyangka bahwa Sun Man yang memperlakukannya seperti paman sungguhan di masa lalu akan mengatakan kata-kata tajam semacam ini. Ye Yuan tidak membantah, karena dia tahu bahwa menyangkal tidak ada gunanya sama sekali. Kanon jiwa obat dewa memang ada di tangannya, sedangkan eselon atas Balai Pengobatan Raja sebelumnya adalah semua orang Ji Changlan sekarang. Semua perselisihan akan tampak lemah dan lemah, tentu saja. Sebenarnya, ketika sebagian besar orang mendengar kanon rahasia Dao Ilahi dan artefak ilahi, kedua istilah ini, mereka semua mengungkapkan tatapan serakah. Balai Pengobatan Raja mengalami kecelakaan tak terduga. Itu adalah urusan Balai Pengobatan Raja sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar orang seperti ini, itu juga tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, kanon rahasia Dao Ilahi dan artefak ilahi, dua hal ini berbeda. Selain itu, dengan kata-kata Sun Man, mereka mengambil tindakan terhadap Ye Yuan bahkan akan dianggap berdiri di sisi kebenaran. Ji Qingyun, aku tidak berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang kejam dan tidak tahu malu, penjahat pengkhianat sepertimu yang membunuh ayah mereka sendiri. Setiap orang berhak untuk menghukummu, Yue Xinping mencela dengan marah. Jian Wushuang juga tidak tahan tidak menjadi sorotan. Jadi dia mencela, Ji Qingyun, kamu biasanya tampil sopan, sekarang, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kan? Hari ini, saya akan melaksanakan keadilan atas nama surga, dan memusnahkan penjahat sepertimu. Pada saat ini, Ruan Xuangzu dan yang lainnya di belakang Ye Yuan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka tahu bahwa Ye Yuan praktis terjebak dalam situasi tanpa harapan untuk cahaya putih. Bagaimana mungkin orang seperti ini yang membantu temannya mempertaruhkan nyawanya mungkin membunuh ayahnya? Tapi Ye Yuan menghentikan mereka dengan gerakan tangan. Dia hanya berkata kepada Ji Bingyun dengan acuh tak acuh, "Untuk apa kamu linglung, masih belum bergerak?" Wajah Ji Bingyun jatuh, dan sosoknya bergerak dengan eksplosif. Melihat Ji Bingyun mengambil tindakan, Jian Wushuang tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak, "Ji Bingyun, aku akan membantumu." Yue Xinping juga berteriak, "Gunung pedang iblisku paling tidak tahan melihat orang jahat semacam ini." Tepat pada saat ini, sambaran petir melintas di kekosongan. Sosok lain tiba-tiba keluar, justru Raja Ilahi Thunder Kree. Dalam sekejap, 4 ahli puncak yang perkasa menyerbu ke arah Ye Yuan dengan momentum yang mengepung, aura itu praktis mencekik orang. Di antara 4 orang tersebut, bahkan ada 2 orang yang merupakan ahli alam mistik kekosongan. Sementara di pihak Ye Yuan, hanya ada Kuang Tianming, seorang ahli alam mistik kekosongan. Tapi Ye Yuan tidak berniat bergerak. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung seolah-olah itu bukan urusannya. Kuang Tianming tidak ragu sedikit pun dan langsung bentrok dengan Raja Ilahi Thunder Kree. Keduanya adalah musuh bebuyutan. Saat itu, Wu Luo dan Jiang Taichang, kedua orang itu meletus dengan aura yang membuat orang tercengang, membuat ketiga orang yang sedang bergegas itu sangat terheran-heran. Domain Raja Ilahi, kedua orang ini sama-sama menerobos ke alam mistik kekosongan. Ini, bagaimana mungkin? Ini juga terlalu aneh, kan? Beberapa hari yang lalu, kedua orang ini masih merupakan alam ilahi biasa dan perlu menggunakan metode penusukan acu poin jarum emas sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan tempur Raja Ilahi Puncak. Ini baru beberapa hari, dan mereka berdua benar-benar berhasil menembus ranah alam mistik kekosongan. Awalnya saya mengira King Yunzi adalah kesemek yang lembut.
Saya tidak berpikir bahwa pihak mereka benar-benar menghasilkan dua pembangkit tenaga alam mistik kekosongan tambahan sekaligus. Dengan ini, bukankah King Yunzi akan menjadi kekuatan nomor satu? Sosok Ji Bingyun Trio berhenti tiba-tiba, dengan paksa berhenti di udara. Menghadapi dua ahli alam mistik kekosongan yang perkasa, ketiganya tidak cukup sama sekali. Apa, bukankah kamu masih cukup angkuh sekarang? Mengatakan kamu ingin membunuh Yang Mulia, mengapa semuanya layu sekarang? Jiang Taichang berkata dengan senyum dingin. Yang Mulia memiliki sentimen yang dalam dan kesetiaan yang kuat. Kalian semua benar-benar memfitnahnya dengan kata-kata, pantas mati, kata Wu Luo, mendidih dengan niat membunuh. Ji Bingyun masih baik-baik saja, tapi wajah Jian Wushuang dan Yue Ximping sama-sama mengerikan seperti baru saja memakan lalat. Mereka mengira menemukan pembantu kali ini, mereka bisa menganiaya Ye Yuan dengan benar. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan memanggil dua ahli alam mistik kekosongan yang perkasa dengan lambaian tangan. Dengan ini, mereka tidak maju atau mundur dan benar-benar membeku di sana. Adapun pihak Raja Ilahi Thunder Kree, melihat perubahan mendadak di sini, ekspresinya juga sangat berubah, petir menyambar, dan dia benar-benar menghilang dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada saat dia datang. Ye Yuan memkamuk Sun Men dari jauh dan berkata dengan dingin, Paman Sun, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini, saya harap kamu tidak membiarkan saya mengetahui bahwa kamu ada hubungannya dengan kematian ayah saya, kalau tidak, saat kehancuranmu tidak akan lama lagi. Ancaman Ye Yuan membuat ekspresi Sun Men berubah, dia mendengus dingin dan berkata, kamu pengkhianat jahat, kamu masih ingin menyesatkan publik, jika bukan karena Changlan memiliki urusan penting yang harus diselesaikan akhir-akhir ini, dia pasti akan mengeksekusimu hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, apapun yang kamu katakan, tapi kata-kata saya sebelumnya, kamu harus mengingatnya. Saat dia berkata, dia melewati wajah orang-orang balai pengobatan raja satu persatu, berkata dengan suara dingin, kalian semua, jika ada satu, itu dihitung sebagai satu. Jika kalian benar-benar dipaksa oleh Ji Changlan untuk tunduk padanya, saya tidak menyalahkan kalian. Tetapi jika saya mengetahui bahwa salah satu dari kalian adalah komplotannya, saya, Ji Qingyun, bersumpah di sini, untuk memandikan balai Raja Obat dengan darah di masa depan. Kata-kata Ye Yuan berisi niat pembantaian yang sedingin es, membuat semua orang merasa merinding saat mendengarnya. Semua orang merasakan tekadnya, kebencian yang terpendam di hati selama 20 tahun ini. Ye Yuan akhirnya mencurahkannya, membuat wajah semua orang berubah. Sentimen tulus seperti itu paling mampu menggerakkan orang. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya, secara alami tidak mungkin menjadi seseorang yang membunuh ayahnya sendiri. Seperti yang aku katakan, King Yunzi terkenal setia, bagaimana mungkin dia melakukan hal berbahaya seperti membunuh ayahnya? Kata-kata King Yunzi sebelumnya benar-benar dari lubuk hatinya. Ji Changlan berencana untuk menyakiti ayah dan anak Ji. Sekarang, dia bahkan ingin melemparkan lumpur ke King Yunzi. Benar-benar tak tahu malu. King Yunzi membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuhnya dan pernah membasmi banyak penjahat jahat, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu sendiri? Mendengar serangkaian bisikan pelan, wajah Sun Men sedikit memucat. Dia tidak menyangka bahwa situasi yang dia sesatkan dengan susah payah sebenarnya dipatahkan oleh beberapa kalimat dari Ye Yuan. Jika kekuatan Ye Yuan kurang, dia bisa menginjak-injak Ye Yuan sampai mati tanpa ragu. Tapi sayangnya, Ye Yuan menciptakan dua ahli alam mistik kekosongan dalam semalam. Ini hanyalah sesuatu yang mengerikan di telinga. Menghitung dengan Kuang Tianming, pihak Ye Yuan dengan tiga ahli alam mistik kekosongan yang perkasa sudah cukup untuk bersaing dengan faksi manapun. Sebenarnya, bahkan Jiang Taichang dan Wu Luo sendiri juga mirip jatuh ke awan dan kabut sekarang. Perasaan semacam ini benar-benar terlalu luar biasa. Dua bakat mereka sangat tinggi, tapi untuk berbicara tentang menerobos ke alam mistik kekosongan, itu masih sedikit kurang. Tapi wawasan misterius peringkat pil sumber murni infus ilahi yang Ye Yuan sempurnakan menembus lapisan kertas kaca jendela itu tanpa hambatan. Beberapa hari ini, Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup di dalam pagoda surga luas. Meletakkan formasi arah isolasi yang kuat, dia akhirnya menyempurnakan peringkat wawasan misterius pil sumber murni infus ilahi. Jiang Taichang dan Wu Luo tidak akan pernah bermimpi bahwa mereka berdua tidak hanya memulihkan kekuatan mereka sepenuhnya, mereka bahkan melangkah lebih jauh, menerobos ke alam mistik kekosongan. Meskipun baru saja menerobos ke ranah alam mistik kekosongan, kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Yue Ximping. Tapi alam mistik kekosongan adalah alam mistik kekosongan, ini adalah eksistensi paling puncak dari alam ilahi. Saat itu,
Getaran hebat terjadi di depan, energi esensi kekerasan meledak seperti air banjir yang menghancurkan bendungan. Arai besar kuno yang menyegel taman obat abadi akhirnya membuka celah. Kebun obat abadi akhirnya dibuka. Dengan ini, semua orang tidak bisa menahan diri, membanjiri kebun obat abadi seperti air pasang. Sun Man mendengus dingin dan berkata kepada Ji Bingyun, "Ayo pergi." Yue Ximping menatap Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, "Nak, anggap dirimu beruntung, ayo pergi." Dalam sekejap, puluhan ribu seniman bela diri membanjiri kebun obat abadi. "Tuanku, apakah kita membiarkan mereka pergi seperti ini? Kami memiliki 3 pakar alam mistik kekosongan yang hebat saat ini. Apakah kita masih takut pada bajingan ini?" kata Jiang Taichang. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan Sun Man? Aku paling jelas tentang itu. Jika dia tidak mewaspadai orang lain yang mendapat manfaat dari perjuangan dan ingin mempertahankan kekuatan mereka untuk memasuki kebun obat abadi juga, dengan kekuatan kalian berdua, itu sama sekali tidak cukup baginya untuk diwaspadai." Jiang Taichang tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia berkata dengan tidak percaya, "Aku, Jiang Tua, bagaimanapun juga adalah powerhouse alam mistik kekosongan. Ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas." Kuang Tianming di sampingnya berkata dengan dingin, "Jika aku tidak terluka, membunuh kalian berdua tidak akan menghabiskan banyak kekuatan, tapi kekuatanku tidak cukup untuk dilihat di depan Sun Man." Ketika Jiang Taichang dan Wu Luo, mereka berdua, mendengarnya, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Awalnya, sedikit kesombongan karena menerobos kerana alam mistik kekosongan langsung dipukul hingga memar parah. Alam mistik kekosongan juga memiliki perbedaan superioritas atau inferioritas, tapi itu tidak memiliki pembagian alam tertentu. Superioritas atau inferioritas relatif dalam kekuatan sepenuhnya didasarkan pada pemahaman seniman bela diri itu sendiri terhadap Dao Surgawi. Sun Man pernah menjadi ahli nomor 2 Balai Pengobatan Raja, kekuatannya nomor 2 setelah Tuan Balai Ji Zhengyang, kekuatannya bisa dibayangkan. Seniman bela diri yang baru saja memasuki ranah alam mistik kekosongan sama sekali tidak dapat menimbulkan gelombang apapun di depannya. Ao Qian juga menghela nafas emosional saat dia berkata, "Orang tua ini tidak muncul selama 20.000 tahun, saya tidak menyangka bahwa kekuatan seniman bela diri akhir-akhir ini sudah sangat mengguncang orang tua ini." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Kamu juga tidak perlu meremehkan kemampuanmu. Ketika kita menemukan rumput ujung hati berusia 100.000 tahun, bahkan jika kamu tidak mencapai ketinggian 10 Raja Ilahi Agung, Anda sama sekali tidak akan kalah sedikit pun dibandingkan dengan Sun Man." Berbicara tentang ini, Ao Qian juga memiliki ekspresi antusias saat dia berkata, "Jujur saja, melihat efek obat kedua bajingan ini, aku benar-benar menjulurkan leherku untuk mengantisipasi pil ilahi pencerahan yang tidak nyata." Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Pil ilahi pencerahan yang tidak nyata? Saya belum bisa membuatnya dalam kondisi saya saat ini, butuh rana jiwa ilahi untuk meningkatkan lebih jauh agar bisa bekerja. Baiklah, ayo segera masuk." Dalam waktu singkat ini, sudah ada sejumlah besar seniman bela diri yang membanjiri kebun obat abadi. Kelompok Ye Yuan sudah setengah lambat. Berjalan ke taman obat abadi, merasakan gelombang energi esensi yang tebal secara tidak normal segera memberi orang perasaan segar dalam pikiran dan jiwa. Energi esensi yang kuat langsung mengalir ke semua anggota tubuh dan tulang di tubuh Ye Yuan, membuatnya merasa pikirannya sangat mulus. Benar-benar layak menjadi taman obat abadi, tidak heran ia dapat menginokulasi begitu banyak kekayaan alam, kata Wu Luo dengan desahan emosional. Ye Yuan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, "Taman obat abadi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah ada banyak seniman bela diri yang masuk ke dalam sebelumnya juga. Tetapi wilayah yang benar-benar dijangkau orang-orang ini kemungkinan besar kurang dari 1/1000 taman obat abadi, hal yang benar-benar bagus. Dengan kekuatan seniman bela diri alam ilahi saat ini, mereka tidak bisa masuk sama sekali." Ao Qian berkata, "Tuanku, mereka semua mengatakan bahwa obat roh tingkat ilahi akan muncul kali ini. Mungkinkah itu benar?" Getaran abnormal taman obat abadi kali ini menarik banyak ahli, tidak hanya tanah super suci. Barisan kekuatan seperti itu tidak ada ketika taman obat abadi dibuka di masa lalu. Mungkin hanya ketika obat roh tingkat ilahi muncul, dapatkah itu menarik begitu banyak faksi yang kuat juga kan? Ye Yuan tersenyum ringan ketika mendengar itu dan berkata, "Obat roh peringkat dewa, bahkan jika mereka mendapatkannya, siapa yang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat, lebih jauh lagi. Bahkan jika beberapa orang itu datang,
mereka mungkin juga tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan obat roh tingkat dewa. Bukan, apa yang benar-benar menakutkan di dalam kebun obat abadi ini bukanlah binatang buas yang sunyi itu, tetapi obat-obatan roh yang menjadi roh hidup. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi mereka semua menjadi sedikit khawatir. Beberapa orang ini semuanya sudah sangat tua, tapi kabar ini masih pertama kali mereka dengar. Tapi, menghitung berdasarkan usia Ye Yuan, ini juga pertama kalinya dia masuk ke sini kan, mengapa dia tahu dengan sangat jelas? Tuanku, kalau begitu, kemana kita harus pergi sekarang? Jiang Taichang bertanya. Kebun obat abadi sangat besar, beberapa puluh ribu seniman bela diri yang telah masuk dengan sangat cepat menyebar. Pakar tanah super suci itu sudah lama pergi. Mereka hanya mengangkat hidung mereka pada obat roh di sekitarnya dan segera bergegas ke obat roh tingkat dewa di daerah yang dalam. Ye Yuan juga tidak berhenti, kelompok mereka akan mencari rumput Heart End yang berusia 100.000 tahun terlebih dahulu. Dan rumput Heart End berusia 100.000 tahun tidak mungkin ditemukan di daerah luar. Ruan Suangzu dan Aoqian, keduanya mengurus satu binatang buas tier 9 masing-masing. Aoqian berkata sambil mengerutkan kening, kita baru saja mencapai wilayah 30.000 tahun. Kekuatan binatang-binatang gurun ini sebenarnya sudah begitu kuat, pembukaan taman obat kuno kali ini benar-benar sangat luar biasa. Bisakah jadi, benar-benar ada tanaman obat tingkat ilahi yang sedang muncul? Iya, saya pernah datang ke taman obat abadi sebelumnya, tapi kekuatan binatang buas di wilayah 30.000 tahun pada saat itu tidak sekuat ini, kata Ruan Suangzu juga. Wilayah kebun obat imemorial dihitung menggunakan usia obat roh. Daerah di bawah 100.000 tahun, 10.000 tahun per peringkat, kekuatan binatang buas akan menjadi lebih kuat seiring dengan bertambahnya usia. Binatang buas taman obat abadi, beberapa ada di alam ilahi, beberapa tidak ada di alam ilahi. Tapi ada satu hal, meskipun kekuatan binatang buas di sini sangat kuat, mereka tidak akan pernah mengambil bentuk manusia. Selain itu, binatang buas pada dasarnya haus darah. Selama mereka melihat manusia, mereka akan melancarkan serangan. Tidak ada sedikit pun kecerdasan untuk dibicarakan sama sekali. Itu benar-benar berbeda dari ras iblis di luar. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka disebut binatang buas. Dengan kekuatan kelompok Ye Yuan, binatang buas di daerah luar ini secara alami tidak berpengaruh pada mereka. Tapi mereka bisa merasakan peningkatan kekuatan binatang buas itu. Membagi obat roh menurut tingkatan, dibagi menjadi total 9 Ti. Namun seiring dengan bertambahnya usia, efek obat dari obat roh akan terus meningkat. Obat roh tingkat 9 tidak akan naik peringkat, namun seiring dengan bertambahnya usia, efek pengobatannya juga akan meningkat ke tingkat yang agak menakutkan. Hanya saja obat roh ini terlalu langka, itu hampir berada dalam keadaan punah di dunia luar. Seseorang hanya akan memiliki kesempatan untuk menemukannya di kebun obat abadi ini. Tentu saja, risiko yang luar biasa juga menyertainya. Ye Yuan juga mengerutkan kening dan berkata, tampaknya tingkat kesulitan kita jika untuk menemukan rumput ujung hati berusia 100.000 tahun kemungkinan akan sedikit sulit. Suatu saat, ketika kita mencapai wilayah 100.000 tahun, semua orang harus lebih berhati-hati. Pastikan untuk tidak memprovokasi binatang buas itu. 100.000 tahun adalah puncak pemisah, mencapai wilayah 100.000 tahun. Kekuatan binatang buas praktis sudah mencapai tingkat ahli alam mistik kekosongan. Lebih jauh lagi, tingkat bahaya akan meningkat lebih dari beberapa kali. Tapi sekarang, kekuatan binatang buas secara keseluruhan naik satu langkah. Begitu mereka bertemu dengan binatang buas di wilayah 100.000 tahun, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar ini, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kelompok itu berhati-hati, menggunakan waktu 3 hari, mereka akhirnya memasuki wilayah 100.000 tahun. Rumput Heart End biasanya tumbuh di celah-celah bebatuan. Ayo pergi ke lembah itu untuk mencari, kata Ye Yuan dan menunjuk ke suatu arah. Kelompok itu mengikuti langkah demi langkah dan berjalan ke sebuah lembah, dan mulai mencari. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan dia berkata, itu adalah Purple Evil Sky Gloom, berusia 100.000 tahun, haha, keberuntungan kita terlalu bagus. Di kejauhan, sebatang obat roh berwarna ungu sangat mencolok. Aromanya semerbak. Sekali lihat, dan jelas bahwa itu bukan barang biasa. Tempat ini adalah wilayah 100.000 tahun, tidak perlu berpikir dan orang juga akan tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Meski tempat ini disebut wilayah 100.000 tahun, bukan berarti ada obat roh di mana-mana di sini. Sebaliknya,
Tanah di sini sangat luas, dan obat-obatan langka, menemukan setangkai obat roh berumur 100.000 tahun juga tidak jauh berbeda dengan memenangkan lotre. Salah langkah bahkan akan dikejar oleh binatang buas tanpa henti. Semua orang bingung dan bertanya pada Ye Yuan, "Tuanku, apa itu Purple Evil Sky Gloom?" Obat roh tingkat 9 sangat langka, apalagi seiring dengan perbedaan usia, bahkan akan terjadi perubahan pada bentuknya. Apalagi seniman bela diri, bahkan banyak ahli kaisar alkimia tidak bisa mengenali sama sekali ketika mereka melihat beberapa obat roh yang jarang terlihat. Ye Yuan agak gelisah saat dia berkata, "Purple Evil Sky Gloom adalah sejenis obat roh tier 9 yang sangat langka. Itu membawa sebagian dari hukum Dao surgawi secara alami, yang sangat sulit untuk dibentuk. Purple Evil Sky Gloom berusia 100.000 tahun dapat membuat ahli alam mistik kekosongan maju selangkah lebih maju." Mendengar Ye Yuan selesai mengatakannya, semua orang gemetar. Terutama Aoqian dan Kuang Tianming, mereka berdua sudah menjadi pembangkit tenaga alam mistik kekosongan veteran. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya bagi para ahli alam mistik kekosongan untuk meningkat sedikit pun. Tapi, dengan Purple Evil Sky Gloom ini, menelannya saja bisa membuat para ahli alam mistik kekosongan menembus kekuatan asli mereka. Ini hanyalah harta yang menantang surga. "Tuanku, apakah ini Purple Evil Sky Gloom benar-benar luar biasa?" Aoqian berkata dengan agak tidak percaya. Ye Yuan sangat bersemangat saat dia berkata, "Ini hanya efek dari menelan obat roh. Saya melihat sebelumnya formula pil dalam catatanku. Nomor salah satu obat inti dalam formula pil ini adalah Purple Evil Sky Gloom. Jika dimurnikan menjadi pil, pikirkan seberapa kuat efek obatnya." Kuang Tianming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lalu masih menunggu apa? Adik, ayo cepat pergi dan memanennya." Ye Yuan mengangguk dan melangkah maju. Dia membawa beberapa agitasi dan berjalan menuju Purple Evil Sky Gloom. Semua orang baru saja berjalan setengah jalan ketika raungan yang menakutkan terdengar, membuat ekspresi semua orang berubah. Seekor binatang buas berbentuk banteng berjalan keluar dari kedalaman lembah. Aura itu, bahkan ketika pembangkit tenaga alam mistik kekosongan seperti Jiang Taichang melihatnya, dia juga bergidik. Banteng besar ini tingginya hampir 3 orang dan panjangnya lebih dari 100 kaki. Setiap langkah yang diambil, bumi tampak berguncang. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, "Tidak bagus, ini banteng Wilde Earth, kekuatannya benar-benar tidak kalah dengan pusat kekuatan alam mistik kekosongan." "Ini tuanku, dia sudah memblokir Purple Evil Sky Gloom. Apakah kita masih akan pergi atau tidak?" Jiang Taichang berkata dengan ekspresi jelek. Ye Yuan menegur, "Kamu pergilah jika kamu mau, saya tidak ingin mati, cepat lari." Masih bingung untuk apa? Sambil berbicara, banteng Wilde Earth itu sudah berakselerasi dan berlari kencang. Sebelum banteng tiba, kekuatan tumbukan yang mengerikan itu telah tiba di depan semua orang. Melihat kekuatan dan momentum semacam ini, bagaimana mungkin Jiang Taichang masih berani mengkhawatirkan Purple Evil Sky Gloom? Dia membalikkan pantatnya dan berlari. Seseorang seharusnya tidak hanya melihat bagaimana ukuran banteng ini sangat besar, gerakannya sebenarnya sangat gesit. Dalam sekejap mata, itu menyusul Ye Yuan dan yang lainnya. Jiang Taichang melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan berteriak, "Wu Luo, lawan dia!" Mundur saat bertarung, lindungi yang mulia dari lembah. Wu Luo juga mengerti tanpa banyak kata. Domain Raja Ilahi kedua orang itu terbuka sepenuhnya dan langsung bentrok dengan banteng tersebut. Dampak yang luar biasa sebenarnya langsung menjatuhkan Wu Luo dan Jiang Taichang. Mereka berdua terlempar. Kekuatan banteng ini terlalu menakutkan. Wu Luo dan Jiang Taichang bertarung saat mereka mundur, dengan sangat cepat menutupi Ye Yuan dari bentangan lembah ini. Banteng Wilde Earth masih belum terisi dan langsung mengikuti dan menyerang. Ketika kelompok Ye Yuan dan banteng Wilde Earth semuanya menghilang, sesosok perlahan muncul dan datang tepat di samping Purple Evil Sky Gloom. Sedikit senyum puas meringkuk di sudut mulutnya. "Sekelompok orang bodoh, sibuk selama setengah hari. Bukankah itu masih menguntungkanku, Wu Yuan Qiao?" Orang ini tepatnya adalah Raja Ilahi Thunder Kree, Wu Yuan Qiao, yang bersembunyi di tempat itu selama ini. Apa yang paling mahir dilakukan oleh Divine King Thunder Kree, selain dari metode kultivasi gaya petir, adalah seni penyembunyian dan pelacakan ini. Sepanjang jalan, dia telah mengikuti kelompok Ye Yuan selama ini, ingin memancing di perairan yang bermasalah. Jika Ye Yuan mereka semua menghadapi bahaya besar, dia tidak keberatan menambahkan pisau dari belakang. Jika Ye Yuan mereka semua menemukan barang bagus, dia juga bisa mengalahkan mereka untuk merebutnya. Dia juga tidak mengenali Purple Evil Sky Gloom ini, tapi kata-kata Ye Yuan sebelumnya membuatnya tergerak tanpa henti.
Alam mistik kekosongan manapun juga mungkin tidak akan bergeming mendengar kata-kata Ye Yuan. Dia masih berencana bagaimana memotong sekarang. Dia tidak menyangka banteng Wilde Earth tiba-tiba menyerang. Benar-benar mendapatkannya tanpa usaha sama sekali. Barang bagus ini, saya akan menerimanya. Wu Yuan Qiao sangat gembira di dalam hatinya, mengulurkan tangannya, ingin memetik Purple Evil Sky Gloam. Saat itu, cahaya ungu melintas dari Purple Evil Sky Gloam, ekspresi Wu Yuan Qiao berubah, dan dia secara naluriah ingin mundur. Namun, sudah terlambat, cahaya ungu itu benar-benar menembus perisai energi esensinya dengan sangat cepat dan ganas, menusuknya. Dalam sekejap, gelombang aura hitam mengikuti luka tersebut, ingin merayap ke atas. Beracun, ekspresi Wu Yuan Qiao berubah drastis, dan dia dengan panik mendesak Kaisar Qi-nya, ingin mengeluarkan racun dari lukanya. Namun, itu belum berakhir, seekor ular besar melesat ke langit dari bawah bumi, membuka rahangnya yang menganga, dan menggigit Wu Yuan Qiao. Bagaimana mungkin Wu Yuan Qiao masih repot-repot mengeluarkan racunnya? Dia langsung membuka domain Raja Ilahinya, memotong tangannya, sambaran petir menyerbu ke arah ular besar itu. Ular besar itu juga memuntahkan serangan energi esensi kekerasan, langsung bentrok bersama dengan Wu Yuan Qiao. Di bawah serangan, mereka sebenarnya seimbang. Ular besar itu sepertinya menjadi gila, itu terus-menerus melepaskan serangan ke Wu Yuan Qiao. Satu ular dan satu manusia memulai pertempuran besar di lembah. Wu Yuan Qiao sangat khawatir di dalam hatinya, kekuatan ular besar ini sebenarnya hampir sama dengan miliknya. Ekspresinya menjadi jelek, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa racun dari luka sebelumnya merayap ke dalam tubuhnya lagi. Saat itu, beberapa sosok naik dan turun, dan muncul di lembah. Mereka tidak lain adalah Ye Yuan dan yang lainnya yang baru saja meninggalkan lembah. Wu Yuan Qiao saat ini sedang dalam sengitnya pertempuran, tapi penampilan kelompok Ye Yuan sama sekali tidak bisa bersembunyi dari telinga dan matanya, ini membuatnya langsung memiliki firasat buruk. Hahaha, sungguh menyentuh. Thunder Kree, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Heaven Devouring Python ini adalah binatang penjaga Purple Evil Sky Gloam. Aku hanya mencemaskan apa yang harus dilakukan, tapi kau memancingnya pergi. Kamu orang yang sangat baik. Ye ini meneteskan air mata terima kasih. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat tulus, tetapi ekspresi menggoda di wajahnya ditampilkan sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, bagaimana mungkin Wu Yuan Qiao masih belum tahu bahwa dia telah ditipu? Ternyata orang ini sudah lama tahu bahwa dia telah mengikuti mereka selama ini. Itu sebabnya dia mengatur permainan seperti itu, membuatnya sendiri jatuh ke dalam perangkap. Tapi dia sudah sangat berhati-hati kali ini dan mengikuti sangat jauh sepanjang waktu. Selain itu, seni penyembunyian dan pelacakannya dilepaskan hingga batasnya. Dia yakin bahwa itu cukup untuk bersembunyi dari para ahli alam mistik kekosongan. Tetapi mengapa dia bahkan tidak bisa bersembunyi dari alam mendalam Dao tingkat pertama? Dan juga, apa masalahnya dengan banteng Wilde Earth itu? Mungkinkah Ji Qingyun ini bahkan bisa berkomunikasi dengan binatang buas ini untuk bekerja sama dengannya dan memerankan sebuah pertunjukan? Bahkan jika Ji Qingyun memiliki kemampuan ini, juga tidak ada waktu untuk pergi dan melakukan ini. Saat banteng Wilde Earth melihat rumput Forest Joy, dia akan menjadi gila. Masih ingat batang obat roh yang saya petik di wilayah 70.000 tahun? Itu adalah Forest Joy Grass. Sekarang, banteng itu telah mengejar tiruanku jauh-jauh. Oh, seni penyembunyian dan pelacakan kamu memang sangat mengesankan. Tapi maaf soal itu, saya baru-baru ini mengalami beberapa terobosan di ranah hati lagi. Level skill yang kamu miliki tidak cukup. Ye Yuan sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan Wu Yuan Qiao dan langsung menjawabnya. Mendengar kata-kata Ye Yuan jauh, Wu Yuan Qiao hampir memuntahkan seteguk darah. Auranya kacau, dan dia hampir tersapu oleh ekor piton pelahap surga. Kemarahan menyerang jantung, racun itu sudah merayapi lengannya mengikuti darahnya. Dia tidak mampu berbicara saat ini dan hanya bisa mendengarkan ocehan Ye Yuan tanpa henti. Ah, aku lupa memberitahumu. Purple Evil Sky Gloam tidak bisa dipanen seperti itu. Kamu harus memetiknya dengan kekuatan api, lalu menyegelnya menggunakan botol batu giok. Racun Purple Evil Sky Gloam ini sangat hebat, jangan lihat bagaimana kamu seorang ahli alam mistik kekosongan. Jika racun mengalir ke pembuluh jantung, bahkan jika kamu tidak mati ranah kultivasimu akan turun drastis. Jika aku jadi kamu, aku akan bergegas dan mencari tempat untuk memasuki pengasingan tertutup dan mengeluarkan racunnya sekarang. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Oh, jangan berpikir untuk mengalihkan air yang bermasalah. Anda menyentuh Purple Evil Sky Gloam,
piton pelahap surga akan terus mengejarmu. Adapun apakah kamu bisa melepaskannya atau tidak sebelum racunnya masuk, itu akan tergantung pada keberuntunganmu, kata Ye Yuan tidak tergesa-gesa. Wu Yuan Qiao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Ye Yuan seperti cacing gelang di perutnya, sangat menyadari apa yang dia pikirkan. Dia memang memiliki ide untuk mengalihkan air yang bermasalah tadi, tapi Ye Yuan benar-benar melihatnya dengan satu tatapan. Selanjutnya, mendengar kata-kata Ye Yuan, seluruh tubuh Wu Yuan Qiao menjadi dingin. Racun ini sebenarnya sangat hebat, pada titik ini, lebih baik percaya bahwa itu ada daripada tidak. Memikirkan sampai di sini, bagaimana mungkin Wu Yuan Xiao masih berani tinggal. Dia membuka domain Raja Ilahi dan tiba-tiba meletus dengan serangan yang mengejutkan, segera meledakkan piton itu jauh-jauh. Dia segera tidak berani tinggal, langsung mendesak teknik gerakannya hingga batasnya dan melarikan diri untuk hidupnya. Piton itu tampaknya sangat marah dengan pukulan Wu Yuan Qiao dan langsung melesat dengan kecepatan penuh ke arah luar lembah. Kecepatannya sebenarnya tidak terlalu lambat. Melihat adegan ini, semua orang di belakang Ye Yuan terdiam. Baru saja, mereka juga dihipnotis oleh Ye Yuan. Melihat Ye Yuan menggunakan klon untuk memancing benteng Will the Earth pergi, masing-masing dari mereka bahkan terkekeh dalam hati. Ketika mereka melihat Wu Yuan Qiao diserang oleh piton pelahap surga, mereka semua memiliki pekamugan kosong, tidak yakin tentang apa yang terjadi. Hanya ketika Ye Yuan menjelaskan dengan jelas barulah mereka menyadari. Sementara saat ini, yang paling gelisah tidak lain adalah Raja Ilahi Pedang Ekstrim, Kuang Tianming. Dia dan Wu Yuan Qiao adalah musuh bebuyutan. Beberapa tahun ini, dia selalu diburu olehnya. Namun, seni penyembunyian dan pelacakan Wu Yuan Qiao sangat brilian. Kuang Tianming tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Dia tahu bahwa Ye Yuan melakukan semua ini hari ini hanya untuk membantunya membalas dendam. Bagaimana mungkin dia tidak terharu? Adik laki-laki, kamu, apa yang kamu ingin kakak laki-laki katakan tentang kamu? Hadiah luar biasa ini benar-benar tidak terduga, Kuang Tianming berkata dengan gelisah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, orang ini telah mengikuti di belakang kita sepanjang waktu dengan niat jahat. Sekalian memberi saya kesempatan untuk membantu kakak laki-laki membalas dendam. Hehehe, kita bersaudara tidak perlu mengatakan kata-kata yang jauh seperti ini. Kuang Tianming mengangguk dan berkata, baiklah, kita bersaudara tidak akan menganggap satu sama lain sebagai orang asing. Ketika kakak sembuh dari luka saya akan menemanimu untuk menyerang ke balai pengobatan raja. Saya tidak percaya Ji Changlan orang ini bisa menutupi langit dengan satu tangan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bahkan jika kakak tidak mengatakannya, aku juga akan mengundangmu. Tapi, masalah mendesak yang ada, mari kita rawat lukamu dengan lebih baik. Tuanku, mengapa aku merasa kamu sangat akrab dengan tempat ini? Jiang Taichang tiba-tiba menanyakan sebuah kalimat tanpa sadar. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, karena aku datang ke sini sebelumnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a